Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin dan muslimat, para sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini adalah satu kepasrahan yang penuh, di mana bahwa tidak ada kehendak kita sebagai manusia, bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maka dari pernyataan Allah di sini kita bisa paham bahwa kita manusia ini adalah diciptakan oleh Allah untuk menjadikan diri kita sebagai khalifah. Nah, ternyata Allah memiliki tujuan bahwa diri kita ini hendak menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ketika itu para malaikat, kalau bahasa kita, protes kepada Allah atau mengkritik, bahwa mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sementara mereka itu nanti akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku lebih tahu daripada kalian. Ini maknanya bahwa saudara-saudaraku, tujuan Allah menciptakan kita ini tentunya ada dasar. Jadi jangan sampai hidup ini hanya semau kita. Bagaimana kita hidup tidak semau kita? Hiduplah kita harus dengan kemauan Sang Pencipta. Allah menciptakan kita hendak menjadi tangan Allah, hendak menjadi kaki Allah, hendak menjadi lisan Allah, hendak menjadi penglihatan Allah, hendak menjadi pendengaran Allah. Maka yang kita miliki semua ini hanya pinjaman dari Allah. Sehingga ketika kita dalam sholat menyatakan inna sholati, bahkan sholat kita ini juga bukan dikarenakan kita. Ibadah kita juga bukan dikarenakan kita. Perbuatan kita juga bukan dikarenakan kita. Hidup kita bukan dikarenakan kita. Sampai mati kita pun bukan dikarenakan kita, tapi semua karena Allah. Tidak ada satu ketetapan pun yang terjadi di muka bumi ini terkecuali sudah Allah kun fayakun. Ketika Allah mengucapkan kun fayakun, maka sesuatu itu terjadi begitu saja. Dan kun fayakun itu memiliki makna yang dalam. Dan segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan Allah jadikan itu
itu semua hal yang terbaik buat kita manusia. Karena tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah, dan ibadah itu dinamakan sebagai khalifah. Kita belum bisa dikatakan beribadah ketika kita belum menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Secara bahasa khalif itu artinya membolak-balik ataupun menata. Kita diciptakan untuk menata muka bumi ini, menata akhlak manusia, agar manusia mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Maka hal ini Allah turunkan utusannya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kepribadian Rasulullah inilah ternyata Allah sudah gambarkan semua bentuk-bentuk bagaimana cara manusia ini untuk menata kehidupan ini. Maka bayangkan saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa mewakili Allah kalau kita tidak kenal kepada yang kita wakili. Maka hari ini banyak manusia tidak sadar bahwa dirinya diciptakan itu bukan untuk menikmati hidup dunia ini, tapi untuk menikmati dirinya sebagai khalifah. Sehingga ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh kata Allah, aflah mu'minun, berbahagialah orang yang beriman. Orang yang yakin bahwa dirinya diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, maka dia akan menyikapi segala apapun yang ada di hadapannya dan di sekitarnya, ataupun peristiwa yang terjadi apa saja yang dia alami, itu adalah penyebab agar dia bisa menata kehidupan ini, sehingga dia menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya ini menjadikan sebuah hidayah. Ketika kita melihat itu dengan kolbu kita, apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam rumah tangga kita, itu adalah cara Allah memberikan pelatihan kepada kita agar kita bisa menjadi seorang khalifah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ini kita sadar, maka ukuran iman kita dilihat apakah kita sudah berbahagia ketika kita menyaksikan apa yang Allah tunjukkan kepada kita di hadapan kita setiap hari, setiap saat. Itu sebagai kebaikan dari Allah. Terkadang kita melihat anak kita yang nakal saja, kita sudah marah. Seharusnya kita bahagia dan kita tersenyum. Kalau tidak ada objek, bagaimana kita bisa berbuat? Kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa minum? Maka peristiwa itu menjadi objek buat kita agar kita bisa menata kolbu kita bahwa ternyata itu sebuah kenikmatan. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya dalam hidup ini. Yang bermasalah pikiran kita. Kita melihat sesuatu itu benar dan salah melalui pikiran, bukan melalui kolbu kita. Karena kolbu sesungguhnya adalah baitullah. Kolbu mukmin itu baitullah. Mana mungkin orang yang di dalam kolbunya ada Allah, dia menyikapi segala sesuatu peristiwa yang terjadi itu tidak bahagia. Setiap orang yang sudah bertemu dan bersama
dengan orang yang dia cintai, pasti dia akan hidup bahagia. Kita lihat sepasang kekasih. Makan tidak makan mereka bahagia. Kehujanan, kepanasan mereka bahagia. Mereka tidak melihat peristiwa di kanan kiri mereka yang terjadi itu sebuah keburukan, tapi semua dia jadikan sebuah kebaikan dan kenikmatan. Nah, begitulah juga kita, saudara-saudara. Ketika kita sudah bersama kekasih kita Allah, di dalam kalbu kita ada Allah, segala sesuatu ini tidak menjadi masalah. Tetangga bermasalah, kita tidak masalah. Anak bermasalah, kita tidak masalah. Istri bermasalah, kita tidak bermasalah. Tidak ada yang terjadi apapun di muka bumi ini menjadi masalah buat kita, karena kita sudah bersama kekasih kita. Nah, ketika kita belum mampu melihat semua peristiwa itu menjadi sebuah kebahagiaan, maka sesungguhnya di dalam diri kita itu belum ada keimanan. Sehingga ketika kalbunya belum beriman, maka Allah tidak jadikan itu baik atau rumah. Maka qalbu mukmin baitullah. Allah berada di dalam kalbunya orang yang beriman. Nah, saudara-saudaraku, jemaah yang dirahmati Allah, maka marilah kita sadari tingkat kesadaran kita inilah sebenarnya yang membuat adanya keterbukaan kalbu kita dengan hijab yang menghijabi kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan segala sesuatu peristiwa yang terjadi ini adalah pelatihan-pelatihan yang Allah berikan. Ketika kita meminta kesabaran, pasti Allah akan berikan pelatihan yang berat agar kita bisa tahu bagaimana cara kita bersabar. Begitu juga ketika kita minta dikuatkan iman kita, maka Allah juga akan menurunkan peristiwa-peristiwa yang bagaimana agar iman kita ini menjadi kuat. Itulah kun fayakun. Bagi Allah, segala sesuatu yang Allah katakan terjadi. Tidak ada keburukan. Yang membuat buruk adalah pemikiran manusia. Semua indah. Tidak ada asma Allah yang mengatakan keburukan. Semua nilainya adalah kebaikan. Itulah asma wa sifat. Saudara-saudaraku, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.